4 alasan jujur mengapa Tuhan menghapus orang dari hidupmu. Saya telah belajar bahwa terkadang Tuhan menghapus orang dari hidup Anda karena suatu alasan. Jika Anda menonton video ini, saya hampir dapat menebak bahwa Anda sedang mencoba mencari tahu apakah Tuhan sedang mencoba untuk menghapus seseorang dari hidup Anda. Atau haruskah Anda terus mencoba bertahan pada orang yang bersangkutan? Karena bagaimanapun adalah sifat manusia bagi kita untuk mencoba mempertahankan seseorang yang kita cintai dan kita sayangi. Tuhan dapat mengirimkan kepada kita setiap tanda di seluruh dunia bahwa Dia sedang mencoba untuk menghapus orang ini dari hidup kita. Tetapi kita masih mencoba untuk mempertahankan orang itu. Mengapa demikian? Pertama, Tuhan mencoba menghapus orang dari hidup Anda karena Anda tidak mau. Sebagai sesama manusia, kita harus selalu memaafkan. Itulah yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Tetapi Anda juga harus memahami bahwa memaafkan tidak berarti rekonsiliasi. Kita harus selalu memaafkan, tetapi terkadang lebih baik memaafkan dari kejauhan. Kadang-kadang kita ingin mempertahankan seseorang, meskipun tahu bahwa mereka tidak baik dan bahkan membawa keburukan bagi kita. Tetapi kemudian bertanya-tanya, mengapa kita terus putus atau berpisah dan hidup kita masih sengsara? Itu karena Tuhan sedang mencoba untuk menarik orang-orang ini keluar dari hidup Anda, tetapi Anda masih tetap bergantung pada mereka. Satu hal tentang mempertahankan hubungan yang tidak dimaksudkan untuk ada adalah bahwa Tuhan tidak dapat membawakan Anda yang benar karena Anda begitu sibuk bergantung kepada yang salah. Dengan kata lain, Anda tidak harus selalu memberi kesempatan pada seseorang. Iya, memaafkan memang boleh, tetapi Anda tidak harus membiarkan seseorang kembali ke dalam kehidupan Anda lagi. Terutama jika dia hanya kembali untuk mengulang siklus yang menyakitkan yang sama. Alasan yang kedua, ketika Tuhan menghapus orang dari hidup Anda, bagaimana Anda bisa mengenalinya? Pikirkan tentang semua orang yang Tuhan coba singkirkan dari hidup Anda. Seringkali sebelum Tuhan mencoba untuk menghapusnya dari hidup kita, selalu ada tanda bahaya. Jadi, apa tanda bahaya yang mungkin Anda tanyakan? Beberapa di antaranya adalah ketika Anda berada dalam situasi dan Anda harus bergantung pada orang itu dan mereka mengecewakan Anda. Mereka tidak menghormati Anda. Mereka menipu Anda berkali-kali. Mereka berpura-pura menjadi teman Anda, tetapi sebenarnya serigala berbulu domba. Setiap kali Anda mencoba untuk mempertahankan, maka sesuatu yang buruk selalu terjadi, atau Anda menemukan sesuatu yang buruk tentang orang tersebut. Pernahkah Anda menjalin hubungan atau bahkan persahabatan di mana mereka telah mengecewakan Anda berkali-kali, tapi Anda terus memberi mereka kesempatan, berharap semuanya akan berubah? Atau kita sering sekali membuat alasan untuk kekurangan mereka dan tetap membiarkan mereka kembali ke kehidupan kita, meskipun ada bendera merah di sekitar kita mengenai orang tersebut. Itu mungkin seseorang yang Tuhan ingin Anda berhenti berurusan dengannya. Alasan ketiga, ketika Tuhan menghapus orang dari hidupmu, bergembiralah, jangan menjadi gila. Ketika Tuhan menghapus seseorang dari hidupmu, jangan marah karena mereka pergi, tetapi bergembiralah. Bergembiralah karena Anda melihat warna aslinya. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan, tetapi sulit untuk melihat seseorang direnggut dari hidup Anda yang Anda sayangi. Melepaskan tidak harus mencakup kedengkian, tetapi termasuk melakukan yang terbaik untuk Anda. Dan apa yang terbaik untuk Anda mungkin berarti bahwa Anda harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang itu dan berdoa agar mereka sadar dan berubah. Transformasi apapun yang harus mereka lalui mungkin tidak ada hubungannya dengan Anda dan mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Tapi biarkan saja mereka menyelesaikannya sendiri. Ini adalah ujian mereka untuk lulus, bukan ujian Anda. Ujian Anda adalah membiarkan Tuhan menyingkirkan orang itu dan melanjutkan hidup Anda. Hal terakhir yang mungkin Anda ingin lakukan adalah menunggu bertahun-tahun atau bahkan tidak pernah sampai seseorang menghargai Anda. Tidak peduli bagaimana Anda telah mencoba untuk membantu mereka, berdoa untuk mereka, atau ingin hal-hal berhasil dengan Anda dan mereka. Anda hanya harus melepas dan berjalan ke masa depan yang lebih baik tanpa mereka. Ini mungkin menyakitkan, tetapi Anda juga harus menyadari bahwa itu adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan. Tuhan memiliki masa depan yang hebat, yang direncanakan untuk Anda,
dan Dia tidak dapat memberikannya kepada Anda dengan orang-orang disfungsional di sekitar Anda yang mengacaukannya. Yang keempat, ketika Tuhan mencoba menghapus seseorang dari hidupmu, tapi kamu tidak mendengarnya. Jika Anda terus bertanya-tanya mengapa seseorang datang kembali ke dalam kehidupan Anda dan mereka terus melakukan kesalahan, maka saya ingin Anda mempertimbangkan hal ini. Itu salahmu karena kamu terus membiarkannya. Tuhan menghapus orang-orang dari hidup Anda, tetapi Anda masih memiliki kehendak bebas. Jangan salahkan mereka dan jangan salahkan Tuhan, salahkan diri Anda sendiri. Karena pada titik tertentu, ketika ada tanda-tanda yang jelas bahwa Anda perlu menyingkirkan orang ini, dan Anda terus membawanya kembali ke dalam hidup Anda, maka itu adalah kesalahan Anda. Anda harus bertanya-tanya, apa yang salah dengan Anda? Mengapa Anda mentolerir dilecehkan oleh orang lain? Anda sudah melihat bendera merah. Tuhan sedang mencoba untuk merobek mereka dari hidup Anda. Tetapi, kita masih memiliki kehendak bebas. Dan jika Anda ingin menjadi orang bodoh terlepas dari semua tanda-tanda yang jelas di sekitar Anda, silakan saja, itu adalah hak Anda sebagai manusia. Tetapi karena Anda terus bertahan, Anda terus mengalami masalah yang sama. Terkadang kita harus melepaskan, dan ketika kita sampai pada titik di mana kita benar-benar bisa melepaskan, saat itulah penyembuhan dimulai. Tetapi ketika Anda memilih untuk bertahan pada seseorang, maka sebenarnya Anda hanya secara aktif menjaga diri Anda dalam keadaan sedih, depresi, dan bahkan marah atas situasi yang tidak berjalan seperti yang Anda inginkan. Ketika benar-benar itu adalah kesalahan Anda sendiri, karena Anda tidak akan melepaskannya. Ingatlah bahwa Tuhan menghapus orang dari hidup Anda karena suatu alasan, dan jika ada kebingungan apakah itu Tuhan atau bukan, ingatlah ini. Tuhan tidak pernah menghilangkan seseorang yang kamu butuhkan. Dia hanya menyingkirkan orang-orang yang menahanmu. Tuhan akan menjaga orang-orang dalam hidup Anda untuk membantu Anda, dan Tuhan menghapus orang-orang dari hidup Anda jika mereka menahan Anda. Itu selalu merupakan ujian pamungkas apakah orang itu perlu ada dalam hidup Anda atau tidak. Last but not least, jika ada kata-kata yang kasar dalam menjelaskan hal ini, saya mohon maaf.